Hai, selamat datang di channel Bang Rom. Sekarang kami akan sharing bagaimana caranya membuat bimbel kita itu online menggunakan WordPress dan plugin tutor LMS. Nah, di sini yang perlu rekan-rekan sediakan yaitu suatu domain dan hosting tentunya yang bisa diinstal WordPress. Nah, kalau sudah, mari kita coba buat. Pertama-tama kita lihat dulu tampilan dasarnya, itu seperti ini. Nah, tampilan ketika baru diinstal WordPress itu defaultnya seperti ini. Nah, ini akan kita ubah dulu. Kita install temanya dulu. Kita masuk ke Appearance, Themes, kemudian Add New, kemudian Search Theme. Di sini kami merekomendasikan menggunakan theme Astra karena ini termasuk theme yang mudah dan ramah lingkungan, dan juga ada versi gratisnya. Itu yang paling penting. Nah, kalau sudah muncul di sini klik install. Oke, tunggu prosesnya. Oke, kemudian klik aktif. Oke, nah sekarang di sini ada suatu pop-up message. Di sini thank you for installing Astra. Kita klik get start untuk mulai menginstal starter template-nya. Nah, di sini kita pilih page buildernya, kita pilih yang paling umum aja, Elementor. Oke, jadi ini starter template dari Astra ya. Nah, di sini kita bisa pilih template mana yang mau kita gunakan. Yang ada muncul agensi-agensi ini berbayar. Kita filter aja, kita pilih template untuk e-commerce. Kalau misalnya kita mau menjual kursus-kursus kita yang ada, kemudian pilih yang free. Nah, ini yang paling penting, free dia. Oke, di sini coba kita impor mana ya? Nah, ini boleh nih. Klik, kemudian import complete site. Import. Ya, tunggu prosesnya. Untuk plugin LMS atau Learning Management System yang akan kita install di sini, kita menggunakan plugin namanya Tutor LMS. Mari kita lihat dulu sambil menunggu instalasi itu. Nah, Tutor LMS ini adalah plugin untuk WordPress yang berfungsi sebagai LMS, plugin LMS atau Learning Management System. Nah, di sini pluginnya ada dua versi, yang pertama berbayar, yang kedua yang gratis. Kalau kita mau lihat perbedaannya antara yang bayar dan gratis, itu ada di bawah. Nah, ini dia. Untuk fitur utama atau fitur intinya itu yang gratis dan yang berbayar itu dapat semua. Di quiz creation nih ya, yang berbayar itu dapat semua, yang gratis ada beberapa fitur yang nggak dapat, seperti essays, jawaban pendek, ini untuk quiz. Kemudian fungsi tingginya, fungsi selanjutnya itu yang gratis
sayang sekali di sini nggak bisa pakai, nggak ada sertifikat template-nya, tapi itu ya bisa diakali lah kalau misalnya kita mau menggunakan Google Drive. Bisa. Untuk monetisasinya itu ada dua pilihan, yaitu WooCommerce dan Easy Digital Download ya. Nah, ini dia, bisa dibaca-baca di sini. Untuk harga itu yang pro ada beberapa macam, ada single license, 5 license, unlimited license. Ya, mulai $149 dan yang paling mahal 299. Dan ini dibayarnya per tahun. Kalau mau yang lifetime segini harganya. Kalau teman-teman punya komunitas, lebih bagus beli yang borongan atau patungan aja nih, beli yang ini. Atau ini ada 5 bimbel misalnya, mau buat itu tadi LMS atau e-learning, beli aja lisensinya yang 5 lisensi, nanti bagi 5 bayarnya. Oke, kembali lagi kita ke sini. Nah, ini sudah selesai. Kalau udah, kita bisa view site. Nah, sekarang tampilan website kita jadi seperti ini. Nah, ini tampilannya masih tampilan website toko online ya. Nanti kita ubah. Oke, selanjutnya kita install tutor LMS-nya sebagai sebagai penggerak utama untuk e-learning kita. Caranya klik di bagian plugin, kemudian add new. Nah, di sini kita ketikkan tutor. LMS. Tuh. Oke, ini dia. Klik install now. Oke, aktif. Ini bisa kita skip aja. Nah, sekarang tutor LMS-nya sudah kita install. Oke, selanjutnya kita coba setting-setting dulu nih tampilannya. Masa tampilan online shop. Untuk mengubah tampilan ini, di sini kita akan mengubahnya menggunakan namanya Elementor. Tapi sebelum kita ubah menggunakan Elementor, kita ubah dulu ini logo Prince di sini. Klik customize. Kemudian masuk ke header, site identity. Ini kita remove. Kita masukkan logo yang baru. Kita upload di sini. Oke, select, crop image. Oke, logonya sudah berubah. Kalau misalnya mau diperbesar juga bisa dari sini, biar nampak lebih wow aja sih. Nah, untuk icon juga bisa kita klik dari sini, kita ambil ini aja. Nah, gini dia, crop image. Oke ya, favicon-nya udah berubah.
jadi logo kita. Publish, kemudian close. Oke, sekarang kita mau mengubah ini tampilan ini, tapi lebih baik kita buat dulu kursus-kursusnya atau bimbel-bimbelnya, mata pelajaran di bimbelnya sebelum kita ubah itu. Nah, caranya kita masuk ke sini, kita pilih tutor LMS, klik course, klik add new. Nah, oke, di sini kita masukkan apa judul dari materi kita, misalnya lancar bahasa Inggris dalam 2 jam. Kemudian di sini berikan deskripsinya. Di sini kami ambil pakai ini teks generator. Pastekan di sini. Ini nanti diisi sesuai dengan materinya ya, bisa silabus atau apapun itu. Nah, maksimum student ini jumlah maksimum kelas yang bisa dimasuki. Kalau ini misalnya kelas-kelas premium, dibuat batasan berapa siswa atau berapa orang yang bisa masuk. Kalau enggak, ya nggak usah, nolkan aja. Kemudian di level ini kita pilih sesuai dengan menurut kita ini level apa. Misalnya ini beginner. Nah, di sini dia di topik ini yang perlu. Di topik ini kita buat dia semacam KD kompetensi dasar, dan nanti ada KI kompetensi inti. Topik misalnya kita buat pronunciation. Topik. Nah, kemudian ada lagi misalnya grammar. Ini kalau salah dalam materi dimaklumi karena saya nggak mengajar bahasa Inggris. Nah, di dalam grammar ini kita bisa buat lesson. Di lesson ini kita bisa bikin materinya apa di dalam grammar ini. Misalnya apa ya? Present tense. Nah, kita bisa membuat materi dalam bentuk teks, tulisan yang kita tulis langsung di sini berupa paragraf, atau kita bisa juga buat materi dalam bentuk video yang kita upload di sini langsung di server ini, atau kita upload di YouTube. Tinggal kita masukkan URL. Misal kami buka YouTube, present tense. Nah, ini jadi kita buat videonya itu di rumah, kemudian kita upload ke YouTube, dan dari YouTube ini nanti kita copy link addressnya dan pastekan di sini. Kemudian update lesson. Ya, jadi materinya sudah ada. Seperti itu. Tapi untuk ngupload ke YouTube, kalau bisa videonya jangan dibuat publish. Videonya dibuat unlist nanti ketika proses penguploadan. Kemudian durasi kursusnya berapa jam, berapa menit, dan berapa detik. Misalnya kita buat di sini dia durasinya 1 jam aja. Di sini benefit of course. Di sini
nanti kita buat apa-apa aja sih yang akan dipelajari di dalam kursus ini. Misalnya mengupas tuntas tensis dengan cepat dan akurat. Kemudian di bawahnya lancar speaking. Nah, kemudian ini requirement atau instruction apa-apa aja yang diperlukan untuk student untuk mengikuti kelas ini. Misal headset atau mikrofon, internet akses, dan lain-lain. Nah, target audiens siapa? Kelas ini cocoknya untuk siapa? Misalnya kita umum, pelajar, atau guru, siapa? Nah, kemudian di sini material include, apa-apa aja materi yang ada di dalam kelas ini. Misalnya video, tutorial, materi PDF, dan lain-lain. Dan itu dibuat per baris ya, jadi dibuat di baris di bawahnya. Nah, kemudian kita bisa juga copy di kurs intronya, kita bisa buat di sini. Misalnya kita pastekan. Nah, ini buat pengumuman, kalau kita mau buat pengumuman. Nah, di sini kita buat kategorinya. Apa kategorinya ini? Misalnya bahasa ini bahasa, kursus tentang bahasa, bukan cuma bahasa Inggris, ada bahasa Arab, nanti mungkin bahasa Jepang. Add new kategori. Kemudian tag, kalau mau dibuat tag. Kemudian image, bisa juga kalau mau dibuat image, kita bisa masukkan image. Mana ya? Kita ambil image saja di situs yang free, bisa buy, misalnya gambar gratis, speaking. Nah, misalnya kita ambil gambar ini, unduh. Ingat ya, gunakan gambar-gambar yang kalau bisa dia nggak ada copyrightnya, jadi kita nggak bermasalah sama yang namanya hukum nanti. Oke, udah. Nah, ini kita upload kemari. Set. Kalau udah, kita publish. Oke, kalau udah publish kita bisa view course. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Ini judulnya, ini deskripsi kursusnya. Kemudian di bawahnya ada benefit, ini benefit ya di bawah. Kemudian ini topik-topiknya, grammar, apa materinya. Ini admin. Ini siapa yang ngepost? Admin. Target audience, requirement, material include, dan ini kursusnya gratis. Ini dia tadi video intronya. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke kursus yang gratis ini, klik enroll now di sini. Start course. Ya. Walaupun kita ngupload videonya di YouTube, tapi walaupun ada watermark YouTube-nya nanti di sini, tapi video YouTube itu nggak akan bisa kebuka di sini, dan ini nggak akan bisa lari ke YouTube. Ini ada watermark YouTube, tapi kita nggak bisa masuk ke YouTube. Atau klik share
dan watch later dan sebagainya, karena dia ketutupan sama video player dari tutor LMS ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita buat beberapa kursus lagi. Ini cari copy aja lagi nih. Dasar jaringan. Ya, ininya dibiari aja lah dulu ya kan. Kalau mau tambah kategorinya aja, jaringan, tambahkan kategori. Oke, publish. Oh, kita kasih gambar lah. Nah, ini sini kita buat office. Oke, ini kita copy biar agak keren ya. Oke, kita tambah lagi. Alah, jadi videonya ke situ deh. Oke. Corel Draw. Ini dia, copy. Kita buat 6 kursus ya, tapi di sini ya cuman itu aja sih. Kategori, publish, sudah berapa tadi? 1, 2, 3, 4 lagi. Produktif dengan, sekarang kita masuk ke Excel coba. Add new dulu.
Oke. Oke, ini masuk sini. Duh, salah lagi. Copy. Nah, ini kita ambil Microsoft Excel. Ini hanya sebagai contoh ya. Copy. Oke, ini masuk ke Office, publish. Masuk ke selanjutnya. Iya. Kalah lagi. Copy lagi. Ini jaringan, videonya kita ambil. Oke. Nah, ini dia. Oke, publish. Sekarang dah Wagafatmanan. Oke, dan 6. Oke, sekarang kita akan mengedit ini untuk yang sederhana aja dulu ya. Jadi di sini nanti bannernya, kemudian di bawahnya kursus yang penting-penting gitu. Oke, kita mulai dulu dia dari menu. Kita edit menunya. Jadi di bagian menu sini kita masuk dashboard. Kita lihat page, halaman. Oke, ini halaman-halaman yang ada. Nah, menunya ini kita nggak perlu, karena ini menu dari WooCommerce, aplikasi e-commerce, kita nggak perlu. Kemudian about, ya ini perlu sih. Contact, kemudian account, ini kita hapus saja. Atau ini juga kita hapus saja. Kita buat halaman baru dulu. Jadi masuk ke dashboard, page, all page, add new. Lambat ya. Oh, udah ada. Di sini titelnya kita buat courses, publish. Oke, kita lihat. Ya, ini dia. Oh, nggak ada gambarnya ya. Coba kita masuk ke dashboard dulu. Jadi itu pentingnya gambar di kursus tadi. Nah, ini nggak ada gambarnya. Nah, dari sini bisa langsung networking. Oke, kita ambil gambar ini, save and insert. Update.
select course, edit. Nah gitu, cara gampangnya seperti itu. Set free image, gunakan selalu free image, kalau enggak ya pakai image sendiri, supaya itu tadi kita nggak melanggar yang namanya hukum, apalagi hukum di internet ini repot ya. Sambil ini save and insert, download. Oke, update, close. Sini design, update. Nah sekarang kita lihat di tadi copy view page, view page dia sekarang. Nah sudah ada gambarnya ini ya, jadi nggak apa kali, nggak kosong kali nampaknya. Oke, sekarang kita mau buat menu di sini, home, kursus, kemudian ada di sini login, daftar. Akun ini kita hilangkan. Oke, ini kita save dulu. Nah, setelah home tadi kita mau masukkan course, add. Kemudian kita masukkan dia dashboard, kemudian student registration. Oke, save. Sekarang kita lihat. Oke, jadi menunya sudah berubah ya. Ini home, tampilan utama, kemudian course. Ini nanti muncul menu-menu tampilan menu isi apa materi yang udah kita buat, dashboard. Ini profil kita nanti di sini muncul, kemudian student registration ini untuk kelas untuk mendaftar. Contohnya kita copy ini, sini paste. Nah ini kalau misalnya kita belum mendaftar, nanti tampilannya seperti ini. Ini mas saja. Oke, itu untuk menunya. Kembali lagi ke home. Sekarang kita akan mengubah tampilannya. Kita ubah sedikit aja di sini, sedikit-sedikit lah. Klik di edit with Elementor di sini. Nah ini sekarang kita editing homepage-nya menggunakan page builder. Di sini kita pakai Elementor ya. Untuk referensi Elementornya mungkin nanti akan kami buatkan juga video di video yang berbeda, tapi di sini kita buat yang gampang dulu. Nah ini kita mau ganti gambar perempuan ini. Caranya untuk menggantinya kita hapus dulu, kemudian kita cari gantinya. Nah ini kita bisa pakai Google.
insert. Tadi edit image-nya. Tambahin aja lah. Oke, udah ada gambarnya sekarang. Nah, kita ganti dia thumbnail full. Oke, full. Nah, di sini kita buat teksnya. Misalnya di ini bimbel al-Khwarizmi. Kemudian kita ganti di sini belajar dimanapun kapanpun. Sini bisa kita ganti atau kalau kita nggak perlu kita hapus, klik kanan delete. Nah, di get start ini kita arahkan untuk user itu nanti dia mendaftar. Jadi di sini coba kita masukkan di sini. Kita ambil link student registration ini, klik copy link address. Dan ini optional. Update. Ini kita nggak perlu kita hapus. Nah, di sini kita bisa buat namanya kursus unggulan kami. Oke, di kursus unggulan ini kita masukkan shortcode ya. Shortcode ini shortcode kode-kode pendek ya, biasanya di setiap plugin punya shortcode. Makanya di sini kita lihat di tutorial LMS, ini kita lihat di documentationnya. Shortcode. Nah, di sini kita akan menampilkan 3 kursus aja. 1, 2, 3 kursus unggulannya 3 aja kita tampilkan. Dan di sini cara menampilkan kursusnya ini dia. Ini kita copy dulu. Kita masukkan ke notepad. Jadi kita mau mengambil kursus berdasarkan ID. Nah, cara untuk mengambil ID-nya itu ada di sini, tutorial LMS course. Kemudian di edit. Misalnya kita ambil yang ini, edit. Nah, pada tampilan ini ada ini post, ini angka ini kita copy, kita pastekan di sini. Oke, kembali lagi ke course tadi, kita ambil yang ini, edit, ambil lagi ID-nya, copy, masukkan kemari. Satu lagi, edit, nih copy.
Nah, yang ini kita nggak perlu, jadi ini kita hapus saja. Copy, masukkan kemari, apply. Oke, nah kursus yang kita pilih tadi muncul di sini. Oke, di sini kita bisa kayaknya Mbak ini nunjuk-nunjuk nih, kayak nggak senang apa kayak mana. Oke, hurry up, deal of the day. Nih, deal of the day. Oke, kita buat misalnya ini diskon dia, ya kan. Dapatkan diskon khusus 20%. Gunakan kode off 20. Shop now nya ini kita masuk ke course, biar user itu nanti larinya ke kursus yang akan dipilihnya. Ayo belajar. Let's begin. Nah, ini kita nggak perlu close, hapus saja. Nah, ini testimoni ya. Ini testimoni, dan ini fitur ini kalau kita punya kerjasama ke lembaga lain, misal ke dinas-dinas yang terkait lah, kayak gitu. Nah, di sini nggak kami rubah, itu nanti bisa Bapak Ibu atau rekan-rekan ubah masing-masing. Oke, kalau udah klik update dan lihat previewnya. Ya, jadi seperti ini tampilannya nanti. Nah, seperti ini tampilan home kita sekarang. Coba kalau nggak percaya, kita visit site di sini. Ini kita close kan? Close aja. Oke, nah seperti ini dia. Sudah berubah. Oh iya, untuk membuat kursus dengan ini kan free, gratis kan gitu. Kita mau buat kursus yang berbayar, gimana caranya? Caranya masuk ke setting dulu, setting, kurs tutorial SMS, kemudian setting, monetization, WooCommerce, save setting. Setelah itu kita masuk ke kursus yang mau kita buat jadi berbayar. Oh, tapi sebelumnya, nah misalnya kan kita mau buat dari 3 kursus ini, ini CCNA ini kita mau buat dia berbayar. Kita klik edit di sini, buka di tab baru. Ini kita copy judulnya, copy. Kemudian kita masuk ke WooCommerce. WooCommerce ini aplikasi untuk marketplace-nya atau bagian plugin tentang penjualannya. Kita masuk ke produk, kita add new, kita buat produk baru di sini. Tadi nama produknya, nama bimbelnya ini CCNA for Dummies. Kita copy, kemudian paste kan di sini. Biarkan aja. Ini klik virtual, kemudian klik for tutor, kemudian masukkan harganya. Misal kita buat 1.500.000 Tuaga, publish. Oke, sekarang kita masuk lagi ke sini, kita refresh. Kita lihat ke bawah. Sekarang sudah ada muncul tampilan ini. Kita klik select produk, tadi namanya CCNA for Dummies. P.
paid update. Kalau udah, kita kembali ke tampilan home-nya ini, kita update ya. Kita lihat ya, sekarang bimbel kita sudah ada harganya ya, 1.500.000, tapi mata uangnya masih euro. Kita setting lagi di WooCommerce, setting. Nah ini dia, ganti. Oh, ini pound sterling pula, mahal kali, 1.500.000 pound sterling, betul aja. Oke, Indonesia rupiah, nomor of desimalnya kosongkan aja, save change. Coba kita refresh lagi, reload. Iya, udah benar deh, 1.500.000. Ya, jadi seperti itu untuk membuat e-learning secara sederhana menggunakan WordPress, dan kita pakai plugin-plugin yang gratis ya. Untuk tampilan yang lebih cantik lagi, rekan-rekan bisa coba belajar menggunakan Elementor ataupun ya, belajar untuk itu Elementor lah, apalagi misalnya contoh di sini kami punya web untuk e-learning dari Cyber Academy. Nah, tampilannya seperti ini, lebih kurang hampir sama sih. Ini juga pakai template Astra dan tinggal ya import, masuk, keluar masuk. Tinggal improvisasi aja. Kalaupun ada tampilan advance-nya itu seperti ini. Ini untuk tampilan mobile. Di tampilan mobile ada sticky menu di atas dan di bawah. Di sini ada search. Kemudian di bawah ada menu ini seperti apps mobile lainnya. Nah, ini ada menu akun. Kemudian ada menu pembelian, apa-apa aja kursus yang udah dibeli. Ada menu kelas dan tentunya menu home. Kalau di sini, kalau kita lihat tampilan mobilenya ini belum ada, tapi sudah ada menu-menu seperti ini. Udah cukup cakep. Nah, kita inspect juga. Nah, seperti ini dia tampilannya, cukup mobile friendly lah. Nah, mbak ini jadi cantik deh, tinggi deh. Oke, jadi itu aja. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya, terutama yang belum punya e-learning. Jadi cara buat e-learningnya itu sebenarnya gampang sih, kalau kita mau coba-coba belajar aja. Cuman kalau dikatakan modal, ya kita harus punya minimal modal untuk hosting dan domain, itu udah pasti. Namun yakinlah, kalau kita punya e-learning, lembaga kita atau bimbel kita punya nilai tambah di masyarakat ataupun di mata pemerintah, karena sekarang lagi gencar-gencarnya pemerintah untuk menggalakkan yang namanya new normal dan blended pembelajaran online dan offline. Jadi kalau siap-siap lah, kita harus punya media pembelajaran online juga. Untuk diskusi bisa di kolom komentar, bisa juga chat WA kami aja, jangan segan, jangan ragu, jangan bimbang. Kami ya kalau di chat kami terima-terima aja sih, cuman asal jangan di jam sibuk aja, jam 12 malam misalnya, kan sibuk. Oke ya, jangan lupa juga beri dukungan sama kami ya, agak-agak di subscribe lah, di like dan di share apabila tutorial ini berguna bagi nusa dan bangsa, agar semua LKP itu lembaga ataupun bimbel ya paling enggak mereka punya e-learning walaupun sederhana, dan enggak berpikir buat e-learning itu mahal. Enggak, sebenarnya bisa kita buat sendiri kalau mau. Oke, cukup segitu aja dari saya, Romi.
Ya, kalau misalnya ada teman-teman yang punya ide apalagi yang mau kita buat di e-learning sederhana ini atau mau dipercantik lagi, bisa di komentar tadi, saran dan sebagainya. Sekian, terima kasih.